Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Oke, kita lanjut ya dok ya ke pertanyaan berikutnya. Ini pria nih dok. Seru nih, karena biasanya wanita nih. Ini rupanya ada juga yang pengen bertanya. Dokter, saya pria usia 25 tahun. Kulit wajah saya cenderung berminyak banget, apalagi di area hidung dan dahi. Kalau udah siang, wajah saya kelihatan mengkilap kayak kilang minyak. Lucu banget ini. Dan itu bikin saya jadi tidak pede, tidak percaya diri waktu ketemu orang. Saya sudah coba cuci muka 2 kali sehari pakai sabun khusus pria, tapi kayaknya minyaknya tetap muncul. Kadang malah bikin jerawatan juga. Saya penasaran, sebenarnya ada nggak sih cara yang efektif untuk mengurangi dan mengontrol minyak di wajah pria? Apakah perlu juga pakai toner dan pelembab juga? Soalnya saya bingung, takut salah pilih nih dok. Menarik ini. Sebenarnya kalau skincare dan perawatan itu nggak ada bedanya ya, pria sama wanita juga tetap membutuhkan gitu. Jadi kalau untuk pria dengan keadaan kulit berminyak, sebenarnya kita harus memilih facial wash, sunscreen, sama moisturizer yang tepat. Gitu. Kita bukan untuk menghilangkan minyaknya ya, tapi distabilkan. Karena kan kalau minyak berlebih juga bisa bikin jerawatan. Okay. Jadi sebenarnya dengan pemilihan skincare yang tepat, dengan kandungan yang sesuai sama jenis kulit, itu bisa kok di atas. Berarti tetap harus juga ini ya dok ya, bertemu dan konsultasi lagi ya. Soalnya kan apalagi kalau yang berminyak biasanya pori-porinya besar ya, itu kan cepet banget komedo. Nah bisa facial setiap bulan, tapi di tempat yang terpercaya ya. Iya, gitu. Termasuk poli kita tentu saja ya Bapak Ibu, sangat terpercaya karena udah lihat tadi hasilnya seperti apa. Jadi para pria ya jangan juga nanti dibilang pria itu nggak perlu nih perawatan gitu. Perlu juga karena kita harus merawat nih, karena ya tadi karena lingkungan kita sudah tidak sebersih dulu juga Bapak Ibu ya. Semakin kita bisa katakan semakin hilang lah gitu ya, nanti ozon itu akan masuk, udah sangat susah, kita pasti akan kena dan juga kulit kita bisa nanti iritasi dan lain-lain, bisa rusak juga pada akhirnya. Makanya memang perlu untuk perawatan ya, seperti itu. Tadi dokter bilang nggak ada bedanya dengan wanita. Jadi bapak-bapak sekarang yang mau juga perawatan, ayo. Masih perlu juga sebenarnya facial itu ya dok ya? Banyak kok yang ke poli juga laki-laki. Baik, berarti memang mereka sudah tahu bahwa itu penting untuk mereka. Oke, yang tadi saya juga mau bertanya sebenarnya jadi lupa tadi dok. Pertanyaan soal bagaimana kita melindungi kulit kita dari sinar matahari sebenarnya. Pasti kan menggunakan sunscreen tadi ya dok ya. Sebenarnya ada nggak sih satu standar bagaimana ideal dari SPF yang kita gunakan untuk sunscreen kita? Karena ada yang mengklaim bahwa ini harusnya seperti ini, sehingga produk-produk ada yang sampai tinggi banget SPF-nya. Apakah seperti itu? Atau yang standar biasa-biasa aja itu masih bisa kita gunakan? Seperti apa dokter? Sebenarnya gini, penggunaan sunscreen itu kan kadang ya udah disertai dengan bahan-bahan aktif penyerta di sunscreen itu sendiri. Jadi misalnya untuk sunscreen akne itu udah ada misalnya ada selain SPF ya, udah ada salisilnya. Nah itu ada bahan aktif selain SPF itu sendiri. Kemudian untuk yang brightening itu juga udah ada kayak alpha arbutin, tranexamic acid itu udah dimasukin di sunscreen. Jadi sebenarnya kita juga harus memilih sunscreen yang tepat karena kalau salah memilih juga misalnya orang yang kulitnya acne prone terus kita pakaiin sunscreen yang banyak pelembab-pelembabnya, nah bisa jerawatan. Sebenarnya SPF tuh makanya itu yang saya bilang tadi tuh pentingnya reapply. Sebenarnya kalau kita untuk kulit
yang acne prone, yang jerawat, biasanya kita nggak pakai SPF yang tinggi-tinggi. Tapi pentingnya untuk reapply. Berapa lama itu dokter? Tergantung SPF-nya. Biasanya kalau 30 itu biasanya kita tiap 3 jam sekali. Oh, ini yang perlu kayaknya. Kita banyak yang nggak pernah denger nih. Iya. Ini. Jadi di-apply lagi ya dok ya. Kadang udah sekali itu untuk sampai nanti akhir gitu ya. Padahal harusnya kita reapply lagi ya. Apalagi juga yang berenang ya sebaiknya pakai yang waterproof gitu. Jadi tergantung jenis kulit, aktivitas kita, sama permasalahan kulit ada enggak. Itu perlu lagi. Ini Jadi yang untuk udah ada masalah sebaiknya memang konsultasi sih untuk menentukan skincare yang tepat ya. Berarti memang memilih produk skincare, entah itu mungkin nanti di dalamnya ada pelembab, sunscreen, itu kayak milih jodoh ya Bapak Ibu ya. Agak susah-susah gampang, memang harus cocok nih ya. Bagaimana kecocokan itu bisa dilihat juga dengan konsultasi pada ahlinya. Nah, ini dokter, pertanyaan berikutnya nih. Ini, bagaimanakah cara kita bisa tahu produk skincare yang kita beli itu aman dok? Apakah ada kode tertentu dalam kemasan apabila kita membeli secara online? Oh, ini kayaknya mau beli secara online ya, jangan dulu ya. Tapi silakan dokter, mungkin ada kode-kode tertentu nggak supaya kita terhindar dari salah untuk memilih produk skincare? Gimana dok? Kalau kita mau beli istilahnya skincare yang dijual bebas, nomor satu yang kita perhatikan itu adalah izin edarnya. Jadi ada nomor BPOM, itu bisa dicek juga Wi. Kadang ada yang nakal, yang nomor BPOM-nya itu bukan nomor itu, jadi cuma bukan produk itu gitu. Begitu kita cek, masukin di BPOM, bisa isikan kodenya, itu nggak keluar namanya, itu bisa aja. Jadi nomor satu tuh izin edarnya. Kemudian kalau skincare yang memang izin edarnya ada, biasanya di kemasannya itu ada tanggal expire-nya, ada kode produksinya, ada nama skincare-nya. Jadi misalnya sunscreen acne, nah itu ada nama sama kegunaannya. Biasanya ada ditulis kegunaannya untuk misalnya mencerahkan. Terus ada cara penggunaan, jadi dipakai pagi atau malam, biasanya itu ada. Makanya kan kenapa kita sering lihat yang polosan, nggak ada tulisan apa-apa. Nah itu hati-hati, bisa aja bahan di dalamnya tuh ya nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ini menarik dokter, karena jadinya kita harus lebih detail lagi ya Bapak Ibu untuk memilih, melihat bagaimana, dan tentu saja harus bijak. Kalau misalnya memang membelinya di e-commerce, kadang kan ya 1 dan 2 hal kita bisa lihat juga. Ini kan kalau dilihat bisa nggak kita benar-benar pastiin ini benar atau enggaknya, itu agak susah gitu. Jadi memang sebaiknya kita memilih ke tempat yang tepat, yang memang sudah bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka berikan. Seperti contohnya tentu saja Polikami gitu ya. Ini jadi promosi lagi, nanti ini dikit-dikit promosi nih Bu Dewi ya. Tapi ya ini demi kebaikan kita juga, karena kita juga perlu lihat mana yang cocok dan mana yang terpercaya. Nah ini saya jadi juga bertanya-tanya nih dokter, ada beberapa orang yang sebenarnya tadi ya berkaitan sama teman-teman yang tidak mau menggunakan skincare atau tidak mau perawatan karena takut ketergantungan ini dokter. Ketergantungan, jadi kayak kalau misalnya saya mau pakai itu nanti jadi harus pakai terus. Kalau misalnya di stop nanti jadi aneh-aneh muka saya atau kulit saya, nggak usah lah, lebih baik saya enggak gitu. Nah, ada yang kayak gitu dokter. Apakah memang benar untuk perawatan itu sendiri atau skincare yang kita gunakan atau mungkin produk-produk yang kita gunakan itu memang membuat kita jadi ketergantungan? Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.